Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Himawan Dinugroho, SEMM MSI AK CA CPA, yang telah memberikan tugas pada mata kuliah perencanaan pajak guna memenuhi penilaian ujian akhir semester 5. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Naswa Inas Royanita Syafroni dengan NIM 2305523002. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Tikubang Semarang atau Unisbank Semarang dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada program studi S1 Akuntansi. Pada ujian akhir semester ini, saya di sini akan menyampaikan materi dengan judul Perencanaan Pajak dan Pengendalian atas unsur beban pokok penjualan dan pengurang penghasilan bruto. Baik, langsung saja dalam materi perencanaan pajak dan pengendalian atas unsur beban pokok penjualan dan pengurang penghasilan bruto. Di sini terdapat beberapa pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dari perencanaan pajak atau pengertian dari tax planning. Yang kedua, tujuan perencanaan pajak. Yang ketiga, jenis-jenis dari perencanaan pajak. Poin yang keempat, skema perencanaan pajak. Yang kelima, konsep beban pokok penjualan. Yang keenam, pengendalian atas unsur-unsur beban pokok penjualan. Yang ketujuh, rincian aspek pengendalian beban pokok penjualan. Yang kedelapan, pengurangan penghasilan beban bruto. Yang kesembilan, pengendalian atas biaya yang tidak dapat dikurangkan. Dan yang kesepuluh, peran pengendalian internal dalam perencanaan pajak. Baik, tidak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perencanaan pajak. Nah, perencanaan pajak atau tax planning sendiri adalah suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak terutang secara legal dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, perencanaan pajak ini dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga tidak termasuk dalam praktik yang disebutkan dengan penggelapan pajak. Secara lebih mendalam, perencanaan pajak ini berfungsi sebagai instrumen strategis bagi wajib pajak untuk mengoptimalkan efisiensi keuangan melalui pemanfaatan celah legal dalam hukum fiskal, seperti pemilihan bentuk badan usaha yang tepat, pemanfaatan insentif pajak, atau penundaan pembayaran pajak tanpa melanggar hukum. Nah, tax planning ini berbeda dengan tax evasion atau penggelapan pajak, di mana tax evasion ini atau penggelapan pajak ini bersifat legal dan juga manipulatif. Sedangkan tax planning atau perencanaan pajak lebih berfokus pada penghematan pajak yang cerdas dengan cara menyelaraskan transaksi bisnis dengan ketentuan yang memberikan beban pajak yang paling ringan. Nah, perencanaan pajak atau tax planning ini merupakan sebuah langkah strategis dan juga sistematis yang dilakukan oleh seorang wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakannya agar mencapai beban yang paling minimal. Namun, tetap berpijak sepenuhnya pada koridor hukum yang berlaku.
Berbeda dengan tindakan manipulatif, perencanaan pajak ini bekerja dengan cara menelaah secara teliti setiap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan guna menemukan celah legal atau insentif yang memang disediakan oleh pemerintah. Hal ini mencakup keputusan penting dalam operasional bisnis seperti menentukan bentuk badan usaha yang paling efisien secara pajak itu serta mengatur waktu transaksi sedemikian rupa sehingga pembayaran pajak dapat ditunda tanpa menyalahi aturan hukum yang ada. Nah, esensi dari perencanaan pajak ini terletak pada kecerdasan wajib pajak dalam menyelaraskan setiap transaksi bisnis dengan kebijakan-kebijakan fiskal yang memberikan beban pajak secara nominal yang teringan. Tujuan utamanya pun bukan semata-mata untuk menghindari pajak, melainkan untuk mengoptimalkan efisiensi keuangan perusahaan melalui penghematan pajak yang cerdas dan juga bertanggung jawab. Oleh karena itu, perencanaan pajak ini dipandang sebagai instrumen manajemen keuangan yang sehat, sehingga sangat bertolak belakang dengan tax evasion atau penggelapan pajak tadi. Nah, jika penggelapan pajak tadi bersifat ilegal karena mengandung unsur penipuan, terus perencanaan pajak justru mengedepankan kepatuhan penuh terhadap hukum sembari tetap melindungi keberlangsungan ekonomi wajib pajak melalui pemanfaatan hak-hak perpajakan yang tersedia. Tadi merupakan garis besar dari pengertian perencanaan pajak atau tax planning yang akan kita bahas lebih lanjut ke depannya. Baik, untuk pokok bahasan yang kedua yaitu tujuan perencanaan pajak atau tujuan dari tax planning. Nah, tax planning atau perencanaan pajak ini dilakukan antara lain dengan beberapa tujuan utama. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk memperkecil pengeluaran pada suatu perusahaan untuk membayar pajak, sehingga nantinya biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tersebut menjadi lebih efisien atau menjadi lebih kecil. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar tidak timbul sanksi atau denda yang justru dapat memperbesar pengeluaran pajak yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Nah, dalam hal ini tujuan dari tax planning atau perencanaan pajak bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi bertujuan untuk mengatur agar pajak yang dibayar suatu perusahaan tadi tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Dari dua tujuan utama di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama perencanaan pajak antara lain untuk mengurangi beban pajak secara sah, kemudian untuk meringankan, untuk mengefisiensikan arus kas, dan juga mengoptimalkan laba setelah pajak, serta juga dapat menghindari risiko sanksi dan sengketa pajak dari suatu perusahaan. Perencanaan pajak sendiri juga bertujuan untuk menciptakan kapasitas arus kas atau cash flow. Nah, perusahaan dengan cara ini memitigasi risiko finansial akibat ketidakpatuhan administrasi dengan cara memetakan kewajiban pajak sejak dini. Perusahaan ini juga tidak hanya dapat menghindari pemborosan sumber daya akibat sanksi bunga atau denda kenaikan, tetapi juga dapat mengalokasikannya penghematan tersebut untuk modal kerja atau investasi yang dapat meningkatkan daya saing dari bisnis-bisnis tersebut. Oleh karena itu, tax planning atau pajak ini harus dipandang sebagai upaya optimalisasi kewajiban dan juga memastikan bahwa setiap rupiah yang disetorkan ke kas negara telah sesuai dengan takaran hukum yang berlaku, tanpa adanya pembayaran berlebih yang seharusnya bisa dihindari melalui prosedur yang sah.
Baik, untuk pokok pembahasan yang 3 yaitu terdapat jenis-jenis dari perencanaan pajak atau jenis-jenis dari tax planning. Nah, jika dilihat dari jenisnya, perencanaan pajak ini dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, national tax planning, yang praktiknya itu berpedoman pada undang-undang domestik. Nah, perencanaan pajak atau tax planning pada jenis ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang hanya memiliki usahanya itu di Indonesia saja, atau suatu perusahaan yang melakukan transaksi dengan wajib pajak hanya dalam negeri saja. Untuk jenis yang kedua, di sini terdapat international tax planning. Nah, perencanaan pajak pada jenis ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang memiliki kegiatan usaha di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam tax planning atau perencanaan pajak ini dilakukan jika wajib pajak tersebut melakukan transaksi yang tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga dengan wajib pajak di luar negeri. Nah, berbeda dengan national tax planning yang tadi, international tax planning ini harus turut memperhatikan undang-undang atau perjanjian pajak atau tax treaty dari negara-negara yang ikut terlibat. Jadi perbedaan yang sangat mencolok yaitu jika national tax pajak tadi itu hanya dilakukan oleh wajib pajak yang melaksanakan atau memiliki transaksi di dalam negeri saja. Sedangkan internasional tadi itu digunakan atau dilakukan oleh wajib pajak yang bertransaksi oleh badan yang terdapat dalam negeri maupun di luar negeri. Baik, yaitu tiba pada pokok pembahasan yang keempat, yaitu skema perencanaan pajak. Nah, pada umumnya terdapat 5 strategi yang biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang terdapat di Indonesia yang dilakukan dalam membuat perencanaan pajak. Nah, strategi yang pertama di sini terdapat tax avoidance. Tax avoidance atau penghindaran pajak ini merupakan upaya dalam suatu perusahaan untuk menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Selain pengertian dari tax avoidance, di sini ada pun contohnya dari tax avoidance, yaitu perusahaan mengubah tunjangan karyawan di mana dalam bentuk uang yang sebelumnya dalam berbentuk uang menjadi berbentuk natura. Karena natura itu disebutkan bukan objek pajak dalam PPh 21. Nah, upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang masih mengalami kerugian pada periode tersebut. Kemudian untuk strategi dari perencanaan pajak yang kedua, yaitu terdapat yang namanya tax saving. Nah, tax saving sendiri ini merupakan upaya dari efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif dalam pengenaan pajak dengan tarif yang disebutkan biasanya itu lebih rendah. Adapun contoh dari tax saving sendiri, yaitu contohnya perusahaan tersebut melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Jadi yang sebelumnya natura yang diberikan kepada perusahaan tersebut mengganti atau merubah tunjangan tersebut menjadi dalam bentuk uang. Strategi yang selanjutnya yaitu mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan kebanyakan wajib pajak badan kurang mengetahui bahwa mereka itu dapat mengkreditkan pajak yang sudah dipotong asalkan tidak menyimpang dari peraturan yang sudah ada. Misalnya, pajak penghasilan atau PPh 22 atas pembelian solar atau bahan impor. Nah,
PPh 23 ini juga atas penghasilan jasa atau sewa, serta pajak fiskal luar negeri atas perjalanan dinas oleh pegawai. Adapun strategi yang keempat, yaitu melakukan penundaan dalam membayar kewajiban pajak. Nah, dalam hal ini, perusahaan sebagai wajib pajak dapat menunda pembayaran pajak pertambahan atau pembayaran PPN dengan menunda penerbitan faktur pajak, keluaran, hingga batas waktu yang diperkenankan. Khususnya dalam hal ini untuk penjualan kredit. Nah, PPN yang dibayarkan ini pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang tersebut. Untuk strategi yang kelima, yaitu strategi menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan wajib pajak. Nah, di sini wajib pajak badan itu harus menguasai peraturan pajak yang berlaku agar terhindar dari timbulnya sanksi perpajakan yang berupa sanksi administrasi seperti sanksi denda, bunga, ataupun sanksi-sanksi lainnya seperti kenaikan dan hingga sanksi pidana yang dapat didapatkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya untuk pokok bahasan yang kelima, yaitu terdapat konsep beban pokok penjualan atau BPP. Nah, beban pokok penjualan ini merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh atau memproduksi barang yang akan dijual dalam satu periode tertentu. Nah, beban pokok penjualan atau BPP ini memiliki pengaruh langsung terhadap laba kotor dalam suatu perusahaan dan pada akhirnya juga mempengaruhi besarnya penghasilan kena pajak. Nah, nama lain dari beban pokok penjualan ini adalah HPP atau harga pokok penjualan, yang juga merupakan komponen utama dalam laporan laba rugi yang berfungsi untuk menghitung laba kotor. Nah, BPP atau beban pokok penjualan ini mencakup semua biaya langsung yang dikeluarkan untuk menciptakan produk yang dijual oleh suatu perusahaan. Nah, dalam konteks akuntansi dan manajemen pajak ini, penghitungan BPP atau beban pokok penjualan ini atau biasa disebut juga dengan cost of goods sold atau COGS bukan sekedar rutinitas dari administrasi, melainkan juga merupakan instrumen vital yang menentukan laba kotor yang akurat sebelum dikenakan pajak. Nah, secara umum beban pokok penjualan ini dihitung dengan rumus tersebut. Persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Di mana dalam hal ini mencerminkan alur fisik dan juga finansial barang, di mana pengalokasian biaya produksi langsung seperti tenaga kerja dan juga bahan baku harus dilakukan secara presisi agar tidak terjadi distorsi dari nilai aset. Nah, dengan mengelola komponen-komponen ini secara cermat, terutama dalam menentukan penilaian persediaan akhir, perusahaan ini dapat menyajikan laporan keuangan yang kredibel dan juga perusahaan dapat mengoptimalkan perhitungan pajak penghasilan serta perusahaan juga dapat memberikan dasar yang kuat bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategis terkait dalam penerapan harga jual dan juga efisiensi dalam operasionalnya. Nah, adapun unsur utama dalam BPP ini meliputi persediaan awal, meliputi pemberian bersih, dan juga biaya produksi langsung serta persediaan akhir. Nah, berikut merupakan konsep dari BPP atau beban pokok penjualan. Kemudian untuk pokok pembahasan yang keenam, yaitu pengendalian atas unsur beban pokok penjualan atau pengendalian atas unsur BPP.
Pengendalian atas beban BPP ini dalam konteks perpajakan disebutkan bukan sekedar masalah pencatatan akuntansi, melainkan juga strategi untuk memastikan bahwa setiap biaya yang diklaim sebagai pengurang penghasilan bruto itu bersifat deductible atau dapat dikurangkan menurut dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, secara lebih rinci, pengendalian ini itu berfungsi sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi pemeriksaan pajak dengan memastikan bahwa prinsip 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan juga memelihara penghasilan itu agar terpenuhi. Nah, dalam hal ini perusahaan dapat menghindari koreksi fiskal yang terjadi akibat dokumen pendukung yang tidak memadai atau adanya biaya yang dianggap bersifat konsumtif atau pribadi. Nah, melalui sinkronisasi antar sistem manajemen ini seperti metode FIFO atau metode rata-rata dengan realitas fisik di lapangan melalui stop opnam, suatu perusahaan ini dapat menjamin bahwa nilai persediaan akhir itu tidak mengalami undervaluation atau overvaluation yang secara langsung berdampak pada akurasi laba, kena pajak, dan juga kredibilitas laporan keuangan di mata otoritas pajak tersebut. Baik, selanjutnya di sini terdapat rincian aspek pengendalian dari harga pokok penjualan. Nah, langsung saja yang pertama yaitu komponen dari BPP. Yang pertama pembelian barang. Nah, titik kendali kritis dari pembelian barang ini berupa verifikasi faktur pajak, keabsahan supplier, dan juga kontrak pembelian. Sedangkan relevansi dari perpajakannya yaitu memastikan PPN masukan dapat dikreditkan dan bukti potong PPh tersebut telah dilaporkan. Untuk poin yang kedua yaitu biaya produksi. Nah, di sini relevansi perpajakan dari biaya produksi berupa alokasi biaya tenaga kerja langsung dan overhead yang sistematis. Kemudian untuk relevansi perpajakan dari biaya produksi terdapat menghindari biaya non-deductible seperti contohnya natura yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam komponen dalam harga pokok penjualan. Untuk poin yang ketiga, di sini terdapat persediaan. Nah, titik kendali kritis dari persediaan sendiri yaitu konsistensi penggunaan metode penilaian persediaan dan berita acara stok opnam. Sedangkan relevansi perpajakan dari persediaan yaitu mencegah selisih persediaan yang sering dianggap sebagai penjualan terselubung oleh pemeriksa pajak tersebut. Baik, untuk pokok pembahasan yang kedua yaitu strategi praktis untuk wajib pajak. Yang pertama, dokumentasi berjenjang, di mana pastikan dulu setiap pembelian itu memiliki alur dan purchase requisition atau purchase order hingga invoice dan faktur pajak yang sinkron satu sama lain. Kemudian pemisahan entitas, yaitu membuat kebijakan tegas untuk melarang pemuatan pengeluaran pribadi seperti bensin atau perbaikan kendaraan pribadi ke dalam akun biaya operasional pabrik atau gudang. Kemudian rekonsiliasi rutin. Nah, dalam hal ini lakukanlah pencocokan antara data gudang dengan data kartu stok di bagian akuntansi. Setidaknya minimal sebulan sekali untuk meminimalisir penyesuaian besar di akhir tahun pajak berlaku. Kemudian pokok pembahasan yang ketujuh yaitu pengurangan penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto ini
pengurangan penghasilan bruto ini adalah seluruh biaya yang boleh dikurangkan secara fiskal baik dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, di sini biasanya semakin besar biaya yang diperkenankan, maka PKP atau penghasilan kena pajak tadi semakin kecil, sehingga beban pajak itu menjadi lebih rendah. Nah, ketentuan ini juga diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH. Di sini ada pun dasar hukum dalam pengurangan penghasilan bruto. Yang pertama, pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Penghasilan atau UU PPH. Yang kedua, peraturan pelaksana seperti PMK tentang penyusutan dan amortisasi. Kemudian tentang peraturan Dirjen Pajak terkait biaya promosi dan biaya lain-lain. Nah, biaya yang diakui secara fiskal ini harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku, bukan hanya berdasarkan akuntansi komersial dalam suatu perusahaan tersebut. Di sini terdapat poin dari prinsip 3M. Syarat atau bisa disebut dengan syarat utama biaya yang dapat dikurangkan. Jadi, suatu biaya yang hanya boleh dikurangkan apabila melalui prinsip 3M tersebut, yaitu yang pertama, mendapatkan penghasilan. Jadi, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu penghasilan ini dapat disebutkan, misalnya, biaya produksi barang. Nah, kemudian biaya yang dapat dikeluarkan itu biaya pembelian dari bahan baku, kemudian biaya iklan untuk menarik suatu konsumen, jadi menjadi bahan untuk menarik daya tarik suatu konsumen. Kemudian prinsip yang kedua yaitu menagih suatu penghasilan, di mana biaya yang dikeluarkan untuk menagih ini atau biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penghasilan ini memiliki beberapa poin atau beberapa contoh. Yang pertama yaitu biaya penagihan piutang, kemudian biaya jasa hukum terkait penagihan, kemudian biaya pengiriman barang kepada pelanggan, dan juga yang terakhir yaitu prinsip memelihara penghasilan. Nah, biaya yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha ini, misalnya yang pertama yaitu biaya dalam perawatan mesin. Yang kedua, di sini disebutkan biaya gaji karyawan, dan yang ketiga merupakan biaya pemeliharaan dari gedung. Nah, di sini saya juga membahas terkait jenis-jenis pengurang dari penghasilan bruto. Adapun pengurang penghasilan bruto yang pertama yaitu biaya usaha. Biaya usaha merupakan biaya yang langsung berkaitan dengan aktivitas utama dari suatu perusahaan. Antara lain dapat disebutkan yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya listrik, biaya air, dan juga biaya internet yang digunakan untuk suatu usaha. Kemudian terdapat juga biaya sewa dalam tempat usaha atau biaya sewa untuk menjalankan usaha tersebut. Nah, biaya ini harus benar-benar digunakan untuk kegiatan perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi suatu perusahaan itu harus memilah-milah mana kepentingan pribadi, mana kepentingan untuk perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu biaya penjualan. Nah, biaya penjualan ini
yaitu merupakan biaya yang timbul untuk menjual produk atau jasa seperti biaya distribusi dan pengiriman, kemudian komisi penjualan, dan juga biaya promosi dan juga pemasaran, serta biaya dalam pameran pedagang atau pameran dalam produk usaha. Nah, biaya perusahaan ini, penjualan ini umumnya berhubungan langsung dengan peningkatan penjualan. Jenis yang selanjutnya yaitu biaya administrasi umum. Nah, biaya administrasi umum ini sendiri merupakan biaya yang mendukung operasional perusahaan secara keseluruhan. Antara lain, dapat disebutkan yang pertama yaitu gaji dari staf administrasi, kemudian biaya ATK, dan juga biaya perlengkapan kantor, serta biaya telepon dan komunikasi, juga biaya dari jasa konsultan atau biaya dari akuntan. Nah, meskipun tidak langsung menghasilkan pendapatan, biaya-biaya ini dapat diperlukan untuk menjalankan suatu usaha. Untuk yang selanjutnya yaitu biaya penyusutan dan juga amortisasi. Pada poin pertama, penyusutan sendiri adalah pengalokasian biaya atas suatu aset berwujud yang digunakan dalam suatu usaha. Seperti contohnya mesin, kendaraan, gedung, dan juga peralatan kantor. Nah, biaya penyusutan ini dibebankan secara bertahap sesuai dengan masa manfaat aset. Bukan berarti pembebanan ini disekaliguskan dalam satu periode, itu bukan. Jadi contohnya seperti hak paten, hak merek, lisensi, dan juga goodwill. Nah, penyusutan dan amortisasi ini harus mengikuti tarif dan juga masa manfaat, di mana harus sesuai peraturan pajak, bukan semata-mata dari akuntansi komersial. Jadi dalam penentuan ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang peraturan. Untuk yang selanjutnya yaitu terdapat biaya bunga. Nah, biaya bunga di sini yaitu biaya bunga atas pinjaman yang digunakan untuk kegiatan usaha dapat dikurangkan. Contohnya yang pertama, terdapat bunga pinjaman bank untuk modal dari suatu kerja. Kemudian bunga kredit investasi, dalam hal ini biaya bunga itu atas pinjaman yang dilakukan untuk kegiatan usaha yang dapat dikurangkan. Untuk poin selanjutnya yaitu yang tidak dapat dikurangkan apabila yang pertama, pinjaman itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Jadi dalam hal ini dilarang keras untuk biaya-biaya yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak berhubungan dengan jenis usaha. Yang selanjutnya yaitu ada biaya promosi yang wajar. Nah, biaya promosi dapat dikurangkan sepanjang wajar dan juga didukung oleh bukti yang lengkap seperti yang pertama, iklan media. Kemudian biasanya dilakukan dengan cara memberi diskon atau pemberian diskon. Bisa juga berbentuk seperti sponsorship kegiatan atau promosi dari suatu merek atau barang. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak boleh berlebihan atau mengandung unsur pribadi. Adapun contoh-contoh dari tidak boleh berlebihan atau mengandung unsur pribadi ini, yang pertama, hadiah mewah yang tidak relevan dengan usahanya atau tidak sesuai dengan usaha yang dijalankannya. Kemudian biaya hiburan pribadi yang diklaim sebagai biaya promosi itu tidak boleh berlebihan atau mengandung unsur pribadi.
Selanjutnya di sini pentingnya bukti dan juga kewajaran suatu biaya. Agar dapat dikurangkan secara fiskal, wajib pajak harus memenuhi yang pertama, ada hubungan dengan usaha. Yang kedua, didukung bukti yang sah. Seperti contohnya faktur, kwitansi, kontrak, nota, itu merupakan dukungan bukti yang sah. Kemudian nilainya harus wajar. Dan yang keempat yaitu tidak dilarang oleh Undang-Undang PPh. Nah, jika salah satu dari keempat syarat tadi tidak terpenuhi, maka biaya tersebut akan dikoreksi fiskal positif saat pemeriksaan pajak berlangsung. Baik, yang selanjutnya yaitu poin yang akan kita bahas tentang pengendalian atas biaya yang tidak dapat dikurangkan. Nah, dalam perpajakan, tidak semua biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan itu boleh mengurangi penghasilan bruto. Biaya yang tidak dapat dikurangkan atau non-deductible expense ini adalah biaya yang menurut ketentuan pajak tidak boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak atau PKP. Meskipun secara akuntansi dicatat sebagai beban, tetap tidak boleh dikurangkan. Nah, jika biaya-biaya ini tetap dibebankan dalam laporan laba rugi fiskal, maka akan terjadi koreksi fiskal positif, yaitu penambahan kembali penghasilan kena pajak. Kemudian di sini terdapat poin pentingnya pengendalian atas biaya yang tidak dapat dikurangkan. Pengendalian biaya ini sangat penting dalam perencanaan pajak karena terdapat beberapa poin pendukungnya, yaitu menghindari koreksi fiskal saat pemeriksaan pajak berlaku atau berlangsung. Kemudian, mengendalikan beban pajak agar tidak lebih besar dari yang seharusnya. Kemudian, meningkatkan kepatuhan pajak dalam suatu perusahaan. Dan yang keempat, yaitu menyelaraskan laporan keuangan, komersial, dan juga laporan keuangan fiskal. Nah, tanpa pengendalian yang baik ini, suatu perusahaan dapat mengalami beban pajak yang lebih tinggi akibat banyaknya biaya-biaya yang diakui secara fiskal. Baik, selanjutnya di sini terdapat jenis-jenis biaya yang tidak dapat dikurangkan. Yang pertama, yaitu biaya pribadi pemilik atas pemegang saham. Nah, biaya yang berkaitan dengan kepentingan pribadi pemilik perusahaan ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan. Contohnya, yang pertama, biaya liburan pribadi atau biaya liburan dari suatu pemilik perusahaan. Kemudian, biaya rumah tinggal pribadi. Selanjutnya, pembelian dari kendaraan yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan usaha. Kemudian, alasannya tidak dapat dikurangkan, biaya tersebut tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi yang tadi itu merupakan biaya-biaya yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi suatu pemilik. Kemudian yang B, yaitu sanksi administrasi dan juga denda suatu pajak. Dalam hal ini, sanksi dapat berupa denda dalam keterlambatan pembayaran pajak. Kemudian sanksi lain juga dapat berupa bunga atas kekurangan dalam membayar pajak. Kemudian
sanksi-sanksi administrasi yang lainnya. Tidak boleh menjadi biaya karena dalam sanksi pajak ini bersifat hukuman atas pelanggaran, bukan hanya dari biaya operasional. Baik, untuk yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu pembagian laba atau dividen. Nah, pembagian laba kepada pemimpin atau pembagian laba kepada pemegang saham ini bukan merupakan biaya, melainkan dalam hal ini disebutkan sebagai pembagian hasil usaha. Contohnya yaitu bisa berupa dividen tunai, kemudian pembagian SHU pada badan-badan tertentu. Untuk yang ketiga yaitu karena bukan merupakan biaya operasional, maka dalam hal ini tidak dapat mengurangi biaya penghasilan kena pajak atau PKP itu sendiri. Kemudian natura atau kenikmatan tertentu. Nah, natura dan kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk barang atau biasanya imbalan yang berbentuk fasilitas, bukan termasuk uang tunai. Contoh natura atau kenikmatan sendiri yaitu pertama, pemberian makan atau minum secara gratis. Yang kedua, fasilitas rumah dinas. Kemudian natura yang selanjutnya yaitu kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu pemberian bingkisan atau hadiah dan juga fasilitas hiburan tertentu yang mungkin dapat memberikan kenikmatan dalam suatu karyawan. Nah, secara umum itu natura tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, kecuali yang secara khusus diperbolehkan oleh peraturan perpajakan yang sudah berlaku. Baik, di sini terdapat pokok pembahasan selanjutnya yaitu strategi pengendalian. Dalam hal ini yaitu mengubah natura menjadi tunjangan uang. Nah, salah satu strategi perencanaan pajak yang legal adalah dengan cara mengubah pemberian natura menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Adapun pembahasan lanjutan yang pertama yaitu konsep dasar strategi. Natura yang biasanya berbentuk fasilitas atau barang, ini umumnya tidak dapat dibebankan. Sedangkan tunjangan yang berupa uang, itu umumnya dapat dibebankan dengan biaya sepanjang masih memenuhi syarat. Yang pertama, berhubungan dengan suatu pekerjaan tersebut. Yang kedua, biaya itu dibayarkan secara nyata. Dan yang ketiga, dicatat dengan baik dalam pembukuan. Bahasan yang selanjutnya yaitu syarat agar tunjangan diakui sebagai biaya. Agar tunjangan uang dapat menjadi pengurang dari suatu penghasilan bruto dalam suatu perusahaan, harus yang pertama membayarkan tunjangan tersebut dalam bentuk tunai atau uang. Kemudian mencatatnya secara formal dalam pembukuan yang ada. Selanjutnya, mengaitkannya dengan hubungan kerja. Kemudian, memiliki bukti pembayaran yang jelas. Selanjutnya, pembahasan lanjutan yaitu terdapat contoh penerapannya. Nah, sebelum dilakukannya perencanaan pajak, dalam hal ini
Perusahaan itu harus menyediakan makan siang gratis bagi karyawan. Hal ini bisa digolongkan menjadi natura. Nah, biasanya biaya tersebut itu tidak dapat dikurangkan secara fiskal. Kemudian jika sesudah perencanaan pajak, biasanya perusahaan mengganti makan siang tersebut dengan tunjangan makan dalam bentuk uang. Nah, tunjangan yang dibayarkan ini bersamaan dengan gaji yang dibagikan pada tiap akhir periode. Dicatat sebagai biaya gaji dan juga upah dalam karyawan-karyawannya. Nah, hasilnya dalam hal ini biaya dapat dibebankan secara fiskal atau bisa disebut dengan biaya secara fiskal. Penghasilan kena pajak atau PKP dalam suatu perusahaan ini dapat menjadi lebih kecil dan beban pajak itu menjadi lebih efisien, dan itu merupakan harapan dari suatu perusahaan dalam menjalankan bidang usahanya. Kemudian untuk pokok bahasan yang selanjutnya yaitu terdapat peran pengendalian internal dalam perencanaan pajak. Di sini adapun kita bahas pengendalian internal itu merupakan serangkaian kebijakan atau serangkaian prosedur dan juga aktivitas yang dirancang oleh suatu manajemen untuk memastikan bahwa tujuan suatu perusahaan dapat tercapai secara efektif dan juga efisien, termasuk dalam bidang perpajakan. Nah, dalam konteks perencanaan pajak atau dalam konteks tax planning ini, pengendalian internal berfungsi sebagai alat untuk mengelola kewajiban pajak secara legal, secara akurat, dan juga sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Yang pertama, yaitu menjamin keakuratan pencatatan biaya. Dalam hal ini, pengendalian internal itu memastikan bahwa seluruh transaksi biaya itu harus dicatat secara benar, harus dicatat secara lengkap, dan juga harus dicatat secara tepat waktu. Nah, setiap biaya ini harus didukung oleh bukti-bukti transaksi yang sah seperti bukti faktur, bukti kwitansi, bukti kontrak, atau bahkan nota-nota yang dianggap menjadi bukti yang sah. Nah, dengan pencatatan yang akurat, di sini dapat menghasilkan yang pertama, biaya tidak dicatat ganda atau terlewat, jadi semuanya urut. Kemudian nilai biaya itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, seperti tidak terlewat tadi. Kemudian resiko kesalahan perhitungan pajak itu dapat diminimalkan. Nah, hal ini umumnya penting karena hanya biaya yang benar-benar nyata yang dapat dijadikan pengurangan dalam penghasilan bruto dalam perhitungan pajak. Jadi biaya-biaya yang tidak penting tadi tidak akan lolos tercatat dalam pembukuan. Yang kedua, yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Nah, dalam hal ini, pengendalian internal ini membantu perusahaan untuk selalu mematuhi ketentuan dalam perpajakan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH, dan juga peraturan-peraturan yang sudah diturunkan secara turun-temurun. Melalui pengendalian internal ini, yang pertama, perusahaan dapat memilah-milah biaya yang boleh dan biaya yang tidak boleh dikurangkan secara fiskal.
Melalui pengendalian internal ini juga perhitungan pajak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui pengendalian internal ini juga pelaporan pajak atau SPT ini disampaikan dengan tepat waktu. Jadi tidak ada yang namanya pelaporan tersebut disampaikan terlambat. Nah, maka dengan demikian biasanya perencanaan pajak atau tax planning tadi dilakukan tanpa melanggar hukum dan juga terhindar dari sanksi pajak. Jadi dapat dikatakan aman. Kemudian yang ketiga yaitu mencegah kesalahan dan juga mencegah suatu kecurangan. Nah, pengendalian internal di sini juga berfungsi sebagai alat pengawasan untuk mencegah suatu kesalahan maupun suatu kecurangan yang berkaitan dengan pajak. Seperti contohnya di sini saya sebutkan beberapa contoh. Yang pertama yaitu penggelembungan biaya atau memarkup biaya, kemudian pencatatan biaya fiktif, kemudian memanipulasi atau memalsukan laporan keuangan untuk mengurangi pajak secara tidak sah. Kemudian pemisahan tugas atau strategi of duties ini otorisasi transaksi dan pemeriksaan internal ini secara berkala merupakan bentuk dari pengendalian internal yang dapat mengurangi resiko-resiko yang telah kami sebutkan tadi. Kemudian untuk yang keempat yaitu mendukung pengambilan keputusan pajak yang tepat. Nah, dengan adanya data keuangan yang dihasilkan atau dibukukan secara akurat dapat dipercaya, maka manajemen dapat melakukan perencanaan pajak secara lebih baik. Misalnya, manajemen dapat menentukan waktu pengakuan biaya. Kemudian manajemen dapat memilih metode akuntansi mana yang diperbolehkan secara fiskal. Kemudian manajemen dapat mengoptimalkan biaya yang dapat dikurangkan oleh pajak. Nah, pengendalian internal ini memastikan bahwa keputusan suatu pajak atau keputusan pajak didasarkan pada informasi yang benar, bukan dari hasil suatu perkiraan atau asumsi-asumsi liar yang keliru. Jadi harus benar-benar memiliki bukti-bukti yang akurat. Kemudian yang kelima yaitu memudahkan pemeriksaan pajak atau memudahkan dalam rangkaian peristiwa tax audit. Nah, pengendalian internal ini baik membuat perusahaan siap apabila suatu saat terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus yang sudah ditentukan. Nah, dokumen pendukung ini tersimpan dengan rapi dan mudah ditelusuri. Jadi, jika ada pemeriksaan pajak oleh fiskus secara mendadak, suatu perusahaan ini tetap siap dan dapat menemukan dokumen-dokumen pendukung yang telah disusun tadi. Nah, di sini ada pun manfaatnya. Terdapat beberapa manfaat yang menurut saya dapat menguntungkan. Yang pertama, yaitu mengurangi potensi koreksi pajak. Yang kedua, mempercepat proses pemeriksaan. Yang ketiga, menghindari sengketa pajak yang berkepanjangan. Kemudian, untuk yang keenam, yaitu meningkatkan efisiensi dan penghematan suatu pajak secara legal. Nah, dalam poin yang keenam ini, meningkatkan efisiensi dan penghematan pajak secara legal, tujuan utama dalam perencanaan pajak adalah menghemat atau mengefisiensikan pajak secara sah atau disebut tadi sebagai tax saving.
bukan untuk menghindari pajak secara ilegal. Dalam hal ini, pengendalian internal membantu dalam memastikan bahwa strategi pajak itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Strategi pajak sesuai dapat dipertanggungjawabkan karena keabsahannya. Kemudian, strategi pajak tidak menimbulkan risiko pajak di kemudian hari. Baik, dari pengendalian internal yang kita bahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tanpa pengendalian internal yang baik, dapat menimbulkan risiko atau kesalahan pencatatan yang meningkat dari pendapatan yang berdampak pada pajak terutang yang tidak dapat akurat. Dengan sistem pengendalian yang kuat ini, perusahaan dapat menjalankan perencanaan pajak yang patuh atau biasa disebut tax compliance, sekaligus juga secara efisien. Nah, dalam hal ini juga membantu perusahaan untuk menerapkan tax saving yang sah, bukan sebagai penghindaran pajak yang ilegal. Dengan demikian, pajak tidak dapat dipandang sebagai beban semata, tetapi sebagai suatu variabel yang strategis dalam pengelolaan keuangan dalam suatu perusahaan. Hal ini menciptakan perencanaan pajak yang berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada penghematan jangka pendek, tetapi juga menjaga reputasi dan juga keberlangsungan usaha. Nah, pengendalian internal ini juga memiliki peran yang bisa disebut sangat vital dalam perencanaan pajak. Dengan sistem pengendalian internal yang memadai ini, perusahaan dapat menjaga kepatuhan pajak, juga dapat mencegah risiko kesalahan dan kecurangan, serta mengoptimalkan beban pajak secara legal. Oleh karena itu, pengendalian internal merupakan fondasi utama dalam menciptakan perencanaan pajak yang efektif, yang efisien, dan berkelanjutan. Dalam pengendalian internal ini memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pajak. Dengan pengendalian internal tadi dapat memadai, perusahaan dapat menjamin adanya keakuratan atau kesesuaian dalam pencatatan biaya, memastikan kepatuhan pajak, dan juga mencegah kesalahan dan kecurangan, serta mengoptimalkan beban pajak secara legal. Oleh karena itu, pengendalian internal yang kuat menjadi pondasi utama dalam menciptakan perencanaan pajak yang efektif dan juga berkelanjutan. Berikut merupakan kesimpulan dari pengendalian internal perencanaan pajak. Baik, tidak terasa kita sudah mencapai di poin kesimpulan pada pembahasan dalam materi ini. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu perencanaan pajak merupakan strategi legal yang dapat digunakan suatu perusahaan untuk mengoptimalkan beban pajak terutang. Nah, pengendalian atas unsur beban pokok penjualan dan pengurang penghasilan bruto ini memiliki peranan yang penting dalam perencanaan pajak, karena hal ini sangat berpengaruh langsung terdapat besarnya penghasilan kena pajak atau berpengaruh pada PKP suatu perusahaan. Nah, pengendalian yang baik atas biaya dan penerapan atau penerapan pengendalian internal yang efektif dapat membantu suatu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi pajaknya, juga dapat membantu menjaga kepatuhan serta menghindari risiko koreksi fiskal dan juga sanksi perpajakan dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, adapun saran yang kami usulkan atau yang dibahas dalam suatu perusahaan ini, perusahaan sebaiknya lebih memahami lagi aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Juga perusahaan harus memperkuat sistem pengendalian internal
Dan juga perusahaan itu harus menerapkan perencanaan pajak secara rutin agar dapat menghemat pajak secara optimal dan juga berkelanjutan. Baik, terima kasih. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Adapun motivasi untuk kita semua dalam mempelajari perencanaan pajak, yaitu belajarlah pajak sejak hari ini, karena setiap pemahaman yang Anda bangun merupakan investasi yang sangat berharga untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih cerdas, lebih bijak, dan juga berkelanjutan di masa yang depan. Jadi, jangan sia-siakan waktu kalian untuk bermalas-malasan. Mari kita belajar mulai sekarang yang berkaitan dengan perencanaan pajak atau pajak dalam kehidupan sehari-hari. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penjelasan yang kurang maksimal. Mohon dimaafkan. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.